Indonesia atau RAPI dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Sebagai organisasi komunikasi radio yang aktif di lapangan, RAPI berperan besar dalam memberikan informasi lalu lintas, membantu koordinasi darurat, dan mendukung kelancaran perjalanan para pemudik. Bagaimana kesiapan mereka tahun ini? Tantangan apa saja yang dihadapi? Untuk membahasnya, siang menjelang sore, teman-teman khususnya RAPI Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun kepada masyarakat semua, saya Juliet Solo 12 Delta Hotel, saya Dadung Hartono sebagai koordinator posko pengendali untuk Lebaran Ketupat 2025 atau 1446 Hijriah yang bermarkas di Galeri Sabto Hudoyo Yogyakarta di Jalan Solo. Ya, kami melakukan seperti biasa melakukan tugas bantuan komunikasi ini sesuai dengan regulasi RAPI nasional, sehingga kita mulai dari H-7 sampai H+7. Sementara untuk daerah istimewa Yogyakarta yang terbagi di berbagai kabupaten kota itu ada beberapa titik. Seperti kota Yogyakarta memang hanya satu titik dikonsentrasikan di tengah kota Yogyakarta. Lalu untuk yang kedua di Bantul itu ada 15 titik. Lalu di Gunung Kidul ada 12 titik, Kulon Progo ada 4 titik, dan untuk Sleman sendiri 3 titik plus 1 titik untuk posko pengendali yang ada di sini di posko utama di Galeri Sabto Hudoyo. Demikian kira-kira. Ya, bagaimana RAPI daerah 12 DIY mempersiapkan diri untuk membantu komunikasi selama mudik Lebaran tahun ini? Ya, untuk daerah istimewa Yogyakarta khususnya untuk Pengda sendiri, kami sudah mempersiapkan jauh hari memberikan himbauan-himbauan kepada kabupaten kota agar supaya melaksanakan kegiatan bantuan komunikasi, tetapi kami tidak menentukan hari, artinya dari kapan sampai kapan, shiftnya berapa, kami tidak menentukan. Itu untuk kabupaten kota. Sedangkan untuk daerah istimewa sendiri itu tetap sesuai dengan regulasi nasional dari H-7 sampai H+7. Ya, mungkin apa saja yang layanan yang disediakan oleh posko bantuan komunikasi RAPI DIY selama Lebaran ini? Ya, untuk posko utama kami menyediakan tempat, artinya bisa untuk rest area, Lalu kita juga menyediakan ada peta, lalu ada brosur yang kebetulan kami juga bekerja sama dengan di dunia pendidikan dengan Al-Azhar, juga dengan R3 ataupun 3 Brilian produk rokok. Jadi yang terpenting kami menyediakan rest area untuk teman-teman yang mau pada mudik untuk tempat istirahat. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa pos yang ada di wilayah DIY. Berapa banyak personil RAPI yang dikerahkan untuk membantu komunikasi mudik tahun ini? Ya, beragam. Jadi masing-masing posko itu beragam. Tapi minimal itu setiap posko itu ada 2 orang. Lalu kalau yang beberapa titik juga hanya melakukan 2 shift, pagi sampai jam 11 malam. Tapi ada posko yang ada di Prambanan itu 3 shift, sehingga dari pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi lagi, dan itu rata-rata 2 orang. Tetapi ketika malam hari di berbagai posko itu pasti penuh dengan orang, pasti penuh dengan personel-personel yang ikut main mendukung.
Ya. Ya. Terus bagaimana sistem koordinasi antara Rapi DIY dengan instansi lain seperti kepolisian dan dinas perhubungan? Ya, kebetulan untuk Rapi DIY kali ini tidak bekerja sama dengan dinas perhubungan, juga tidak bekerja sama dengan kepolisian, tetapi kami bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang sifatnya adalah support, sifatnya dukungan. Sekali lagi tadi saya katakan di situ ada dari dunia pendidikan itu ada Al-Azhar, itu yang bisa kita ajak kerjasama membikinkan kita backdrop dan spanduk. Lalu untuk R3 itu dia menyediakan posko, satu posko atau yang ada di posko utama juga tentu saja dari pihak sponsor itu juga pasang umbul-umbul, dan dari pihak sponsor mensupport kita itu produk itu dari rokok R3 dan New 3 Berlian. Ya, yang terakhir Pak Denny, apa tantangan utama yang biasanya dihadapi oleh Rapi dalam membantu pemudik? Ya, biasanya begini, sebetulnya tugas kita yang utama adalah membantu komunikasi terkait dengan para pengguna perangkat, itu yang utama. Tentu saja itu juga anggota Rapi ataupun anggota komunikasi yang lain. Tetapi kami banyak punya kendala itu biasanya adalah pemudik-pemudik yang diturunkan oleh armada tidak pada tempatnya. Satu contoh, misalnya mestinya itu turunnya itu di terminal Ngiwangan misalnya, tapi Jalan Wates sudah diturunkan atau Kulon Progo sudah diturunkan dengan alasan karena armada sendiri harus segera balik atau dengan berbagai alasan lah. Nah itu kita biasanya membantu itu, membantu misalnya yang para pemudik kesasar itu biasanya kita antar sampai di rumah tujuan dan gratis, tidak kita tarik biaya apapun. Ya, mungkin pesan untuk pemudik dan anggota Rapi yang selama ini bertugas. Silakan. Ya, para pesan untuk teman-teman yang ada di berbagai posko, karena klaster kita itu komunikasi, maka setiap ada berita apapun, sekecil apapun, tolong disampaikan ke posko pengendali. Lalu untuk teman-teman semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekompakan, dan selalu semangat. Oke, gitu. Terima kasih Pak Denny, selamat siang. Ya, sama-sama, selamat siang. Iya, aku sama Hendri. Semua sudah ya, Sama Hendri sama aku jasa bawa serep Pak, jualan langsung bisa Pak. Pak saya bawa serep barangkali itu sudah. Ini loh, tak cepat kayak gini. Ya. Terus dapat dari Pak Hendri? Serepnya aja. Nah, mau tambah bulan belum. Tapi cepat. Kalau kretek liane ya, dicampuri ya. Campuri ya, campuri. Mana? Kreteknya sini. Siang untuk kawan-kawan semua, perkenalkan saya Juliet Sulu 12 Juliet Tulis Iqbal, dengan nama panggilan Tuki. Kebetulan saya diamani teman-teman sebagai penanggung jawab pos Prambanan, atau sebagai penanggung jawab untuk posko Prambanan yang terposisi di selatan Candi Prambanan, area pintu masuk kota Yogyakarta yang dari arah sisi timur pada pos arus mudik Lebaran 2025 pada tahun ini. Oke, selamat siang Pak Tuki. Ada beberapa pertanyaan dari kami. Bagaimana kesiapan posko Prambanan dalam membantu pemudik tahun ini? Baik, terima kasih. Posko ini sebenarnya rutinitas setiap tahun ya kita siagakan. Bahkan setiap tahun kita ada 2 event, Nataru dan Lebaran seperti pada tahun ini. Ya, untuk jauh hari sudah kita persiapkan, terutama untuk mungkin rest area kecil, tak kalah mungkin pemudik capek atau sejenak kita mampir untuk ngopi, istirahat sejenak, untuk bisa ngecas, untuk alat komunikasi atau HP kita sudah siapkan. Ya. Apa saja kendala yang biasanya dihadapi saat arus mudik?
Ya, kalau lihat dari musim ini ya, musim penghujan itu sangat kendala utama ya, karena sekarang dari siang kadang sampai malam hujan itu lumayan tidak terduga dan hampir setiap hari itu tahun ini hujan. Jadi itu kendala utama mungkin itu. Ya, untuk sistem kerja para petugas di posko itu bagaimana? Baik, untuk kawan-kawan di posko kita ada sistem 24 jam Mas, 24 jam. Kita bagi menjadi 3 shift. Untuk shift yang pertama itu dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Shift kedua dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Dan shift yang terakhir, yang shift ketiga, yaitu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi setiap shift kita akan bagi plotting untuk 2 personil, bahkan bisa lebih. Kadang-kadang kalau malam kita bisa full ya, kadang teman-teman di sini juga kita menggandeng untuk beberapa komunitas. Demikian Mas. Ya, sebagai insan komunikasi, apa saja perangkat komunikasi yang digunakan untuk membantu koordinasi saat ini? Baik, ini sudah kita siapkan 2 set alat komunikasi ya Mas ya. Satu set kita patenkan di kanal koordinasi untuk Rapida DIY sebagai kanal utama dalam koordinasi untuk wilayah dari Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Yang satu kita siapkan untuk sebagai kanal lokal, tak kala teman-teman bisa berkomunikasi secara lokal, bisa menyampaikan kejadian-kejadian atau info dari tempat masing-masing untuk anggota dari area Prambanan dan sekitarnya. Ya, selanjutnya apakah ada program atau layanan tambahan yang diberikan kepada pemudik di pos Prambanan? Baik, untuk tahun ini kita mencoba ada fasilitas untuk tambal ban gratis ya. Kebetulan dari anggota kita juga pekerjaannya sebagai tambal ban. Kita coba budayakan untuk teman-teman dan tahun ini coba kita realisasikan. Yang terakhir, bagaimana cara pos Prambanan menangani situasi darurat seperti kecelakaan atau kendaraan mogok? Baik, terima kasih. Jadi satu hal yang utama kita lakukan tak kala kita mendengar informasi ataupun mendapatkan kejadian-kejadian yang terduga seperti mobil mogok, kita akan coba kondisikan dengan apa adanya. Dan kalau itu kita tidak bisa menangani di tempat, baru kita akan pergunakan alat komunikasi yang ada. Kita menghubungi dengan, karena kanal Rapida itu juga termasuk di beberapa titik, termasuk juga banyak teman-teman di sana. Akan kita arahkan seperti kalau kecelakaan, kita akan mencoba arahkan ke rumah sakit atau panggil ambulan, ataupun kalau macet kita juga siagakan dengan nomor telepon bengkel-bengkel terdekat dan lain-lain seperti itu. Kita coba akan situasi darurat coba kita persiapkan. Ya. Terakhir untuk pesan bagi pemudik dan petugas jaga di pos Prambanan? Baik, mungkin pesan ya buat teman-teman yang jaga di pos pantauan Lebaran, khususnya selalu jaga kesehatan. Yang jelas pikiran kita fresh, karena ini adalah kerja sosial, dan tentunya dengan doa dan semangat semoga amal kita juga selalu mendapat utama di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya seperti itu. Dan untuk teman-teman arah pemudik tentunya hati-hati di jalan dan tetap semangat. Dan tentunya luar biasa untuk teman-teman semua, terima kasih sudah melintas dan sudah berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan kami. Terima kasih, seperti itu. Oke, terima kasih Pak.